Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sentiasa sihat selalu dan urusan teman-teman dipermudahkan oleh Allah SWT. Apa yang kita lihat sekarang, sudah ramai pemain yang bermain di luar negara dan berketurunan Indonesia berbondong-bondong mahu menjadi kerakyatan Indonesia dan membela timnas Indonesia, guys. Jika kita lihat pada awalnya ketika mereka mahu menjadi WNI, ada di antara keluarga ataupun ibu bapa mereka tidak merestui. Tapi itu biasalah, guys. Kita lihat, tapi lama kelamaan apabila melihat timnas berjaya di putaran 16 besar Piala Asia baru-baru ini, maka ramai yang mahu bergabung ke timnas Indonesia, termasuklah ibu bapa mereka mengizinkan mereka untuk bergabung dengan timnas, guys. Dan sekarang kita lihat sendiri sepak bola Indonesia tiba-tiba namanya melonjak naik di ASEAN ini. Semua ini adalah kerja keras iaitu PSSI, dan kita lihat pelatih asal Korea iaitu Shin Tae-yong, guys. Dan juga kita lihat siapa lagi iaitu supporter Indonesia yang menjadi pemain ke-12 ataupun ekor 12 timnas yang membuatkan timnas lebih semangat lagi apabila di lapangan ketika bermain. Jadi, guys, siapakah saja pemain kacukan yang dimaksudkan untuk bakal menyarum jersey Indonesia ataupun timnas Indonesia lagi? Jadi bagaimana videonya? Ayuh kita sama-sama reaksi video ini. Mari. Rozul Channel. Oh, ini pemain-pemain yang baru akan dinaturalisasikan untuk timnas. Sempat ya, guys, tak mendapatkan restu dari orang tua. Namun untungnya baik Kevin Dix maupun Marcel Gers, dua nama yang telah diincar lama oleh PSSI, kini semakin dekat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di mana hal ini tak lepas dari meningkatnya performa tim merah putih, serta datangnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang meminimalisir berbagai kesenjangan di tubuh skuad Garuda. Lantas selain faktor restu orang tua, serta bergabungnya banyak talenta berstandar Eropa, apa alasan lain yang mendorong Kevin Dix serta Marcel Gers berubah pikiran setelah menggantung harapan Indonesia cukup lama? Berikut cerita selengkapnya. Oke, kita dengar bagaimana ceritanya, guys. Adakah mereka sudah bergabung dengan Indonesia, guys? Itu soalan saya. Melonjaknya popularitas pemain keturunan. Akhir-akhir ini euforia selalu mendampingi persepak bolaan tanah air. Setelah hasil positif serta progres menarik tak henti-hentinya ditunjukkan timnas Indonesia. Lantas di tengah sorotan ini, salah satu fenomena menarik yang muncul adalah melonjaknya popularitas pemain keturunan yang ada di skuad Garuda. Di mana hal ini terjadi berkat kontribusi signifikan mereka yang membawa kualitas teknis luar biasa ke lapangan, serta dimensi kolaborasi yang kuat dengan para talenta lokal. Ya, guys, itu yang saya sering katakan ketika saya mereaction tentang sepak bola Indonesia ini. Kerana kita lihat Indonesia ini, mereka pemain-pemain untuk kacukan mereka itu semuanya bermain di luar negara, ya, untuk liga-liga Eropah, liga-liga yang ada di luar negara. Tidak ada yang bermain di liga lokal. Cuma satu saja iaitu Jordi Amat bermain di Asia Tenggara iaitu di JDT, ya. Tapi umurnya pun sudah agak tua. Jadi mungkin sebab itu PSSI tidak kisahlah tentang apa Jordi Amat itu. Tapi kita lihat kalau pemain-pemain yang lain itu memang kita lihat kebanyakannya umur 19 tahun, 20, 21 tahun, 22 tahun, memang muda-muda lagi, ya. Memang mereka bermain di luar negara. Itulah yang luar biasanya pemain kacukan Indonesia ini, ya. Seperti Jaises contohnya. Popularitas yang ia dapat sejak berseragam Indonesia kini bahkan terdengar sampai ke negeri Italia, di mana terbaru kaptennya di Venezia FC turut memanggil bek berdarah campuran Semarang ini dengan julukan Bang Jayadi. Peningkatan performa timnas Indonesia menarik banyak pemain keturunan. Dengan proyek jelas yang digaungkan PSSI dan juga Shin Tae-yong, arah perubahan timnas terasa makin padu. Lantas, hal ini tentu membuat mereka yang memiliki hasrat menggebu-gebu untuk membela suatu negara di kancah internasional tertarik bergabung dengan proyek besar timnas ini. Dan terbaru, dua nama yang telah lama diwanti-wanti PSSI akhirnya menggubris panggilan pihak federasi, serta dikabarkan tergugah untuk melakukan proses naturalisasi. Di mana Kevin Dix serta Marcel Gers adalah dua nama yang dimaksud barusan. Menariknya, PSSI sejatinya telah memanggil dua talenta keturunan ini pada tahun 2022 lalu, bersamaan dengan Shandi Wall serta Jordi Amat. Namun sayangnya saat Shandi dan Jordi telah merampungkan proses pewarganegaraannya,
Kevin Dick dan Wow. juga Messi Hilgers tak kunjung menyerahkan berkas-berkas naturalisasinya. Usut punya usut. Alasan Usut punya mengapa usut, ya. mereka berdua batal melanjutkan proses naturalisasi adalah karena terhalang restu dari orang tua, di mana hal ini diungkapkan oleh mantan anggota Exco PSSI Hassani Abdul Ghani. PSSI tidak melanjutkan proses pemain keturunan atas nama Messi Hilgers dan Kevin Dick. Saya menjadi saksi kalau secara pribadi kedua pemain ini sangat ingin bermain di timnas. Tapi sayangnya kedua orang tua mereka belum memberi izin. Mohon jangan memberi dihujat. izin lagi. Mana tahu suatu hari pikiran orang tua mereka berubah. Ujar Hassani Abdul Ghani yang dipublikasi lewat akun Instagram pribadi miliknya. Menariknya, harapan mantan Exco PSSI Abdul Ghani hampir terwujud di tahun 2024 ini, tepatnya saat program serta performa timnas Indonesia begitu mengesankan. Terlebih saat ini, kualitas antar lini skuad Garuda dirasa sudah seimbang dengan minimnya kesenjangan di berbagai sektor. Lantas, sebagai pesepak bola profesional yang selalu ingin menuai hasil positif, tentu siapapun ingin menjadi bagian dari starting line-up skuad Garuda saat ini, karena komposisinya merupakan salah satu yang termewah di kawasan Asia. Dan Termewah, pastinya inilah guys. yang menjadi pertimbangan Kevin Dick serta Messi Hilgers untuk meyakinkan orang tua mereka dan bergabung ke timnas Indonesia. Maka mereka ini sangat beruntung ya kalau bersama dengan timnas Indonesia, guys ya, kerana mereka dilayan begitu istimewa, dan di Asia Tenggara ini sepak bola Indonesia ini adalah layanan untuk pemain kacukan sangat termewah katanya, guys ya. Wow, memang beruntunglah mereka. Bukti bahwa komposisi skuad merah putih begitu ideal terlihat dari ikut bergabungnya dua nama besar lain seperti Calvin Verdong serta Martin Pas. Di mana tak butuh waktu lama bagi PSSI meyakinkan dua nama elit ini hingga hampir merampungkan proses naturalisasinya dalam waktu dekat. Serta diharapkan kualitas mereka makin mendongkrak performa Marcelino dan kawan-kawan saat tersedia pada bulan Juni nanti saat menghadapi Irak di babak kualifikasi Piala Dunia. Ya, kerana umur masih muda lagi Profil ya. Kevin Dick. Ini profil Kevin Dick ya. kita Diketahui lihat. Kevin Dick Wah, mendapat ibunya. nasab dari sang ibu yang bernama Sebentar, ibunya kita lihat wajahnya memang benar-benar Indonesia, guys. Wajah ibunya ya. Kerana itu kita lihat darah Indonesia itu mengalir di dalam Kevin Dick ini, guys. Wow. Kita lihat ibunya saja pun wajah Indonesia itu memang benar-benar natural ya. Natasha Dix Bakar Besi yang dikabarkan merupakan keturunan Ambon, Maluku. Saat ini keturunan dirinya Ambon, memperkuat Maluku. tim asal Denmark FC Copenhagen. Menariknya, dengan wajah gahar yang menghiasi wajah sentral defender ini, Kevin merupakan punggawa inti Copenhagen dan mendapat predikat back elite karena pernah masuk dalam tim pilihan mingguan Liga Champions, sekaligus mengantar klubnya lolos ke babak 16 besar UCL musim ini. Luar biasa. Di Copenhagen guys. sendiri, Dix yang telah membela klub Denmark itu sejak tahun 2021 silam selalu menjadi andalan di lini pertahanan dengan 8 gol serta 16 gol yang ia cetak dari 115 laga yang dilakoni. Banyak sudah cetakan Profil golnya. Messi Hilgers. Oh, ni Messi Hilgers. Sebagai pemain keturunan yang lahir di Belanda, ternyata ibu dari Messi Hilgers merupakan keturunan Manado, di mana saat ini dirinya Keturunan sedang Manado. membela klub peringkat 3 Eredivisie 20 FC dan selalu menjadi andalan di lini belakang, di mana dari 21 laga yang ia mainkan musim ini, 20 diantaranya dilakoni sebagai starter. Menariknya, meskipun berposisi sebagai bek tengah, Messi Hilgers dikenal memiliki tingkat akurasi passing yang mengagumkan. Di mana menurut data SofaScore, tingkat kesuksesannya dalam melakukan passing tercatat di angka 90%, kelebihan yang sangat dibutuhkan Sintayong tentunya. Passingnya 90% Jadi tepat itulah ya. cerita menarik di balik berubahnya pikiran Kevin Dick serta Messi Hilgers yang dikabarkan akan menjalani proses naturalisasinya menjadi warga negara Indonesia. Dan semoga dengan pengalaman yang mereka miliki, kekuatan skuad Garuda makin diperhitungkan oleh negara-negara Ya, kuat di benar. kawasan Asia. Okey guys, seperti yang kita sudah reactionkan tadi, iaitu popularitas pemain keturunan telah meningkatkan, iaitu kebelakangan ini kita lihat memberikan dorongan bagi sepak bola Indonesia ya, dan kita lihat kontribusi teknis ataupun kolaborasi yang kuat dengan talenta lokal membawa popularitas bagi pemain keturunan di timnas Indonesia. Dan salah satu contoh adalah peningkatan performa timnas yang menarik banyak pemain keturunan dengan projek jelas yang digaungkan oleh PSSI, guys ya. Dari apa yang kita reaksi tadi dan mengatakan juga pada tahun 2022 PSSI memanggil iaitu Kevin Dick dan Milgros, tetapi progres naturalisasi mereka terhenti kerana penolakan daripada kedua orang tuanya lah.
Dan kita lihat mantan anggota Exco iaitu PSSI iaitu Hassani Abdul mengungkapkan bahawa kedua pemain sangat ingin bermain di timnas guys, tetapi orang tua mereka belum memberi izin. Namun harapan untuk bergabung hampir terwujud pada tahun 2024 dengan performa impresif timnas. Tetapi kemungkinan besar dikatakan sebaliknya tadi, kedua pemain dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia yang diharapkan akan meningkatkan kekuatan timnas Indonesia di kawasan Asia ataupun ASEAN ini guys. Dan sekarang kita lihat guys, sendiri sepak bola Indonesia tiba-tiba namanya melonjak ya dan naik di ASEAN ini. Dan semua ini adalah kerja keras PSSI dan kita lihat pelatih asal Korea Selatan iaitu Sintayong, dan juga kita lihat siapa lagi guys, iaitu supporter Indonesia sendirilah yang menjadi pemain yang ke-12 timnas yang membuatkan timnas lebih semangat lagi apabila di lapangan. Kita lihat iaitu penyokong ataupun supporter-supporter Indonesia ini ketika Indonesia main di Qatar, ketika Indonesia bermain di Vietnam, dan ketika Indonesia bermain di mana sahaja, kita lihat supporter Indonesia pasti ada di mana-mana saja. Itulah luar biasanya supporter Indonesia. Jadi apa yang paling penting sekali, semoga timnas Garuda bisa lebih terbang tinggi lagi selepas ini dan berjaya ke putaran ketiga di kelayakan Piala Dunia 2026. Kita lihat kalau sudah layak ke putaran ketiga, maka otomatisnya Indonesia juga akan layak ke Piala Asia 2027. Jadi itu yang kita harapkan sama-sama. Jadi bagaimana pandangan teman-teman? Teman-teman bisa komen di bawah komentar. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja hadir, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada siapa guys? Daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.